Banyak pemain kualitasnya menurun, Patrick Kluivert belak-belakan ingin cari pemain keturunan lagi demi tingkatkan kualitas timnas Indonesia. 2 grade A Eropa OTW dinaturalisasi. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert mengaku bakal terus mencari pemain keturunan berkualitas di Eropa demi kembali tingkatkan level skuad Garuda. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia memang cukup gencar mendatangkan pemain keturunan sebagai amunisi tambahan mereka. Teranyar, skuad Garuda bakal ketambahan Miliano Jonathan dan Mauro Zijlstra, penyerang kasta teratas Liga Belanda yang selangkah lagi menjadi WNI. Menanggapi banyaknya pemain keturunan di timnas Indonesia, pelatih Patrick Kluivert pun buka suara dan berikan penjelasan. Menurutnya, para pemain keturunan di luar negeri berhak mendapat kesempatan yang sama untuk memperkuat timnas Indonesia. Para pemain dari Eropa kalau mereka punya darah Indonesia, mereka punya kesempatan untuk membela timnas Indonesia, ucap Patrick Kluivert. Kluivert pun menanggapi banyaknya pemain keturunan yang memilih bermain di BRI Liga 1. Saya juga sedikit terkejut, namun ya begitu, itulah sepak bola, semua tak ada yang tahu ke depannya gimana, ungkap pelatih asal Belanda tersebut. Saya hanya bisa berharap para pemain tetap meningkatkan kualitasnya dimanapun mereka bermain, lanjutnya. Lebih lanjut, Kluivert bahkan berhasrat ingin menambah pemain keturunan lagi di timnas Indonesia agar skuad Garuda kualitasnya kembali meningkat. Saya sangat terbuka pada mereka yang mau membela timnas serta punya kualitas. Jadi selama mereka bisa meningkatkan kualitas timnas Indonesia, kami akan terus mencari pemain dari Eropa yang berdarah Indonesia, tambahnya. Jika ada yang sedang menurun ya kita cari lagi yang kualitasnya sedang meningkat. Inilah kedalaman skuad yang mumpuni, terangnya. Selain Jonathan dan Mauro, sejatinya memang masih banyak pemain keturunan Indonesia yang berada di luar negeri. 2 di antaranya yang tampil apik di kompetisi Eropa musim ini adalah Crescencio Summerville serta Thijs Dallinga. Mulai dari Summerville yang jadi andalan di lini serang klub kasta teratas Liga Inggris, West Ham United dengan 19 pertandingan musim lalu. Serta Thijs Dallinga yang memiliki market value 208 miliar. Andai timnas Indonesia berhasil mendatangkan 2 pemain grade A tersebut, bukan tak mungkin mimpi tampil di Piala Dunia bakal bisa terwujud. Dunia sepak bola Indonesia kembali dibuat heboh, kali ini nama Giva Ezechiel menjadi pusat perhatian. Gelandang muda FC Utrecht itu dirumorkan memiliki darah Indonesia. Giva Ezechiel kini berusia 21 tahun dan bermain di kasta tertinggi sepak bola Belanda. Performanya yang konsisten tak hanya memikat pengamat Eredivisie, tetapi juga menarik minat para pencari bakat PSSI. Mereka melihat Giva Ezechiel sebagai prospek menjanjikan untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia di masa depan menggantikan Tom Haye yang sudah berkepala 3. Giva Ezechiel mengawali perjalanannya bersama Sparta Youth. Bakatnya kemudian membawanya ke Akademi Elit Feyenoord, salah satu penghasil pemain top di Belanda. Pada musim 2023-2024 ia akhirnya mencatatkan debut profesionalnya di Belanda. Meski hanya baru tampil 8 kali, Giva Ezechiel mampu mencetak 2 gol dan 2 assist. Catatan tersebut mempertegas langkah besarnya di level profesional. Selain bersinar di level klub, Giva Ezechiel juga mencuri perhatian bersama tim nasional muda Belanda. Ia dipercaya memimpin lini tengah timnas Belanda U21. Seiring waktu, ia terus menambah menit bermain. Saat ini, Giva Ezechiel telah membukukan 6 penampilan bersama timnas U21 dan mencetak 1 gol. Keberhasilan itu membuktikan bahwa ia bukan sekadar pemain berbakat, tetapi juga sosok yang memiliki kepemimpinan di lini tengah yang alami. Garis keturunan Suriname, Belanda dan Indonesia membuka peluang Giva Ezechiel untuk dinaturalisasi. Banyak pihak menilai, gaya mainnya yang mengandalkan visi dan kecerdasan bisa menjadi solusi bagi lini tengah timnas Garuda. Apalagi, ia dibentuk di sistem sepak bola Belanda yang terkenal disiplin dan teknikal. Meski begitu, prosesnya tidak sederhana. Giva Ezechiel harus melewati tahap naturalisasi, dan tentu saja, mendapat panggilan resmi dari pelatih Patrick Kluivert. Persaingan juga semakin ketat, dengan nama-nama seperti Ivar Jenerjowy dan Tom Haye yang sudah lebih dulu menjalani proses serupa. Adaptasi terhadap sepak bola Asia akan menjadi tantangan tersendiri. Namun, jika niat dan kemampuannya selaras, tak sulit membayangkan ia akan menjadi andalan baru di skuad Garuda. Taiwan resmi gantikan Kuwait lawan timnas Indonesia. Taiwan resmi menggantikan Kuwait yang mundur untuk melawan timnas Indonesia dalam FIFA Matchday pada 5 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Menurut rilis PSSI, Rabu, sebelumnya Kuwait mundur secara mendadak yang disampaikan lewat surat yang diterima PSSI pada Kamis pekan lalu.
Pertandingan FIFA Matchday Timnas Indonesia melawan Kuwait terpaksa tidak terlaksana karena pembatalan sepihak secara mendadak dari pihak FA Kuwait lewat surat kepada PSSI pada tanggal 21 Agustus lalu, tulis PSSI dalam lamannya pada Rabu. Sebagai gantinya, skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Taiwan. Dengan ini, maka Indonesia tetap melakukan 2 pertandingan pada jendela FIFA Matchday bulan depan. Setelah melawan Taiwan yang berperingkat 172 dunia pada 5 September, Garuda akan melawan Lebanon pada 8 September. 2 pertandingan ini merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober melawan Arab Saudi dan Irak. Sebelumnya, tiket pertandingan melawan Kuwait sudah dijual, dengan harga mulai Rp75.000 sampai Rp250.000. Untuk itu, PSSI memberikan opsi refund bagi fans Garuda yang ingin membatalkan kehadirannya. Proses pengajuan refund dapat dilakukan melalui link yang dikirimkan ke alamat email yang digunakan saat transaksi pembelian tiket. Jika tidak mengajukan refund, tiket akan tetap berlaku dan tidak perlu dilakukan langkah tambahan karena otomatis terkonversi menjadi tiket pertandingan Indonesia melawan Taiwan. Kedatangan Tom Haye ke Persib Bandung bukanlah hal baru karena rumor yang santer terdengar sebelumnya. Untuk membawa Tom Haye ke Persib Bandung di detik akhir bursa transfer Super League 2025-2026, disebutkan ia menerima gaji yang fantastis. Dikutip dari situs Capologi, Tom Haye saat ini ditaksir dengan gaji Rp750 juta per bulan. Dengan perincian gaji kotor senilai 1,5 juta euro atau sekira Rp28,5 miliar. Jumlah itu didapatkan dari perkiraan pendapatan di klub sebelumnya, Almere City. Gaji Rp750 juta per bulan itu belum termasuk bonus dan intensif yang diterimanya. Jika benar perhitungan gaji yang diterima Tom Haye, maka ia akan menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di Super League. Sementara dikutip dari Transfermarkt, saat ini Tom Haye memiliki nilai pasar seharga Rp19 miliar. Nilai tersebut belum mengalahkan Tijmen Gopel yang diboyong oleh Bali United. Dikutip dari situs Antara, bocoran gaji pemain bola di Super League masih berkisar puluhan juta rupiah per bulan. Sementara pemain asing bisa mencapai ratusan juta per bulan dengan standar tertentu. Disebutkan jika pemain asing tertinggi saat ini mencapai 300 juta rupiah per bulan. Jika pemain lokal tertinggi mencapai 150 juta per bulan. Hal itu yang diungkapkan oleh manajer Persebaya Surabaya Chandra Wahyudi. Kalau di Indonesia, rata-rata ya, per bulannya masih di puluhan juta rupiah untuk pemain lokal. Sementara pemain asing rata-rata sudah ratusan juta per bulan, ujar Chandra, Kamis, 15 Mei 2025. Timnas Indonesia dipastikan batal menghadapi Kuwait dalam agenda FIFA Matchday September 2025. Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes, mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan mendadak dari pihak Kuwait. Sebelumnya, PSSI sudah resmi mengumumkan bahwa Timnas Indonesia akan melawan Kuwait dan Lebanon di FIFA Matchday September. Bahkan, jadwal pertandingan sudah dirilis dan tiket telah dijual kepada supporter. Namun, Kuwait tiba-tiba memutuskan batal datang. Jai Idzes pun berharap PSSI segera melaporkan hal ini kepada FIFA, karena ini sangat merugikan. Ini tentu membuat kecewa. Pertandingan tinggal beberapa hari lagi, namun pihak Kuwait membatalkan sepihak, ungkap Jai. Saya pikir hal ini tidak bisa terjadi. Semua sudah ada perjanjian, jadwal sudah dibuat, lanjutnya. Dengan batalnya duel melawan Kuwait, Kapten Timnas Indonesia berharap PSSI cepat mencari lawan pengganti. Kita berharap federasi bisa bergerak cepat mencari pengganti. Semoga saja, tandas Jai Idzes. Agenda uji coba ini penting untuk Timnas Indonesia sebagai persiapan menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Pada babak tersebut, skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert sudah ditunggu lawan berat, yakni Arab Saudi dan Irak. Bomber FC Utrecht, Miliano Jonathans, mengungkap isi percakapannya dengan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Miliano Jonathans menjadi salah satu pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun itu diharapkan bisa melakoni debutnya bersama skuad Garuda pada FIFA Matchday bulan depan. Meski telah didekati PSSI sejak lama, Miliano baru memutuskan untuk memperkuat Indonesia pada tahun ini. Miliano akhirnya memantapkan keputusannya itu setelah berbicara dengan orang tua dan kerabat terdekatnya. Saya telah membuat keputusan internasional untuk bermain bagi Indonesia, kata Miliano kepada media FC Utrecht. Ini adalah petualangan yang benar-benar baru bagi saya, dan saya tak sabar untuk memulainya. Saya terutama membicarakannya dengan orang tua saya. Tentu saja, saya juga berbicara dengan orang-orang terdekat saya.
Pada akhirnya, hati saya mendukung Indonesia. Dan itulah alasan saya membuat keputusan ini, tambahnya. Selain dengan orang-orang terdekat, Miliano juga telah berbicara dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Saya sudah menghubunginya, Kluivert, kata Miliano. Kami sempat menelepon dan membahas gaya bermain dan hal-hal seperti itu. Saya sangat menantikannya dan tidak sabar, tambahnya. Bagi Kluivert, Miliano akan menjadi tambahan amunisi untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober. Bersama skuad Garuda, mantan pemain Vitesse itu bisa menambah kedalaman di lini serang, khususnya posisi winger kanan. Di sisi lain, Miliano juga telah mengungkapkan ambisinya untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, itulah tujuannya. Kami akan menjalani kualifikasi Piala Dunia di bulan Oktober, yang terdiri dari 2 pertandingan. Tentu saja kami berharap yang terbaik. Itu akan fantastis, karena saya rasa hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, ucapnya. Arjen Robben, mantan bintang Real Madrid dan Bayern Munchen, tengah menunjukkan kebingungannya terkait keputusan Miliano Jonathan. Di mana pemain berbakat berdarah Indonesia-Belanda itu, lebih memilih bergabung dengan tim nasional Indonesia. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Arjen Robben yang kini menjabat sebagai pelatih kepala di Groningen U14. Miliano Jonathan telah menarik perhatian banyak penggemar sepak bola dengan performanya yang gemilang di FC Utrecht. Dengan performa apiknya, banyak yang memperkirakan ia akan menjadi the next Arjen Robben dan pasti dipanggil ke skuad nasional Belanda oleh pelatih Ronald Koeman. Namun, Jonathan memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan memilih menjadi warga negara Indonesia. Dalam sebuah wawancara, legenda timnas Belanda itu menyatakan rasa herannya atas keputusan Jonathan. Saya sedikit bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memilih Indonesia. Jika dia bisa menunggu, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda, ujar Robben. Banyak yang menyebut bahwa dia, Jonathan, memiliki gaya bermain sepertiku, itu sangat bagus, lanjut Robben. Namun ia menyadari keputusan Jonathan adalah hak pribadi, namun tetap tidak bisa menahan rasa heran atas langkah yang diambil. Arjen Robben mengakui Miliano Jonathan adalah pemain dengan potensi luar biasa. Saya pikir dia memiliki bakat yang luar biasa dan usianya masih sangat muda. Dengan performa yang terus meningkat di Eredivisie, saya yakin dia memiliki masa depan yang cerah di sepak bola Belanda, tambahnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebutkan ada peluang bagi Banten International Stadium, BIS, Serang, Banten, menjadi kandang timnas Indonesia. Ini dikatakannya setelah ia mengunjungi kandang Dewa United itu bersama Gubernur Banten, Andra Soni, Jumat, 22 Agustus 2025. Erick Thohir memberikan apresiasi atas kualitas fasilitas stadion berkapasitas 35.000 penonton tersebut. Menurutnya, fasilitas BIS dinilai sangat baik dan berstandar nasional. Saya terkejut dan bangga melihat Stadion Internasional Banten. Tidak hanya kapasitasnya yang besar, tetapi juga fasilitas pendukungnya sangat luar biasa. Ini adalah aset penting bagi sepak bola nasional, ujar Erick Thohir. Dalam semangat kolaborasi, Erick Thohir menyatakan komitmennya untuk berkoordinasi dengan gubernur, wali kota, dan bupati di Provinsi Banten guna menyempurnakan infrastruktur pendukung stadion. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas pemerintahan untuk mendorong kemajuan sepak bola daerah. Ini harus kita dorong bersama. Saya akan membawa hal ini ke pemerintah pusat agar dukungan terhadap infrastruktur stadion ini semakin maksimal, tambah Erick Thohir. Menteri BUMN itu juga mengungkapkan rencana PSSI untuk menggelar pertandingan internasional kelompok umur di BIS pada Juni tahun depan. Setelah sukses menyelenggarakan laga Timnas U17 Indonesia di Sumatera Utara dan Timnas U16 Indonesia Putri di Solo, Banten akan menjadi tuan rumah berikutnya. Keberadaan stadion ini akan mengangkat dan mempromosikan Banten di kancah nasional dan internasional. Timnas kita akan bermain di sini, dan itu akan menjadi momentum besar bagi sepak bola Banten, jelas Erick Thohir. PSSI terus mengebut proses naturalisasi Miliano Jonathan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani dokumen naturalisasi Jonathan. Erick Thohir menemui Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo dan Menteri Hukum, Menkum, Supratman Andi Aktas, untuk mengurus naturalisasi Jonathan. Berkas naturalisasinya juga diteruskan ke Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Prasetyo Hadi. Oh, jadi alhamdulillah, kemarin kan saya sudah menghadap Pak Menpora, ujar Erick Thohir. Lalu Pak Menpora memproses, lalu dikirim ke Pak Menteri Hukum, Pak Supratman,
Dan dari Pak Supratman kemarin dikirim ke Pak Mensesnek, dan prosesnya luar biasa. Support dari pemerintah, katanya menambahkan. Proses naturalisasi Miliano telah mencapai DPR. Nantinya, Komisi X dan Komisi 12 DPR bakal membahas perpindahan kewarganegaraan winger FC Utrecht di Belanda itu. Dan alhamdulillah tadi malam Pak Mensesnek menginfokan bahwa Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto sudah menandatangani, ucap Erick Thohir. Dan hari ini sudah dikirimkan ke DPR. Dan mudah-mudahan minggu depan ada rapat bersama Komisi X dan Komisi 12, dan didukung oleh pimpinan DPR, Bu Puan Maharani dan Pak Sufmi Dasko Ahmad, lanjutnya. Erick Thohir optimistis naturalisasi Jonathan Hans dapat selesai pada bulan ini sehingga pemain berumur 21 tahun itu bisa membela timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Timnas Indonesia dijadwalkan beruji coba melawan Kuwait pada 5 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. 3 hari berselang, skuad Garuda akan berhadapan dengan Lebanon pada 8 September 2025. Mudah-mudahan Miliano bisa ikut uji coba pada pertandingan timnas Indonesia melawan Kuwait dan Lebanon pada bulan September 2025 di Surabaya, imbuh Erick Thohir. 27 pemain timnas Indonesia sudah diumumkan oleh pelatih Patrick Kluivert. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon. Pertandingan melawan Kuwait digelar pada 5 September dan melawan Lebanon pada 8 September. Menariknya terdapat perubahan yang cukup strategis dilakukan oleh pelatih Patrick Kluivert. Satu yang jadi sorotan adalah kembalinya Mark Locke setelah absen panjang dari timnas Indonesia. Selain itu, Ragnar Oratmangoen yang sempat terkena virus juga sudah masuk ke dalam tim. Pemanggilan terakhir timnas Indonesia adalah untuk pertandingan melawan Cina dan Jepang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu ada 32 pemain yang dipanggil untuk membangun skuad pilihan Patrick Kluivert. 27 pemain sudah ditentukan untuk FIFA Matchday bulan September ini. Dari daftar tersebut ada 8 pemain yang dicoret. Tentunya, ini berdasarkan hasil diskusi Patrick dan timnya demi menemukan komposisi terbaik. Dari kondisi yang ada, Martin Paes, Ivar Jenner, dan Ulla Romeni. Paes cedera pada bagian paha atas, Ivar belum ada konfirmasi cederanya, dan Ulla mengalami cedera pergelangan kaki setelah tampil di Piala Presiden 2025. Rafael Struijk tidak dipanggil karena akan bertugas di Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia akan bermain di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada bulan September. Ini jadi solusi terbaik untuk lini depan Garuda Muda yang masih kurang maksimal karena hanya mengandalkan Jens Raven. Sementara itu, Reza Arya tidak dipilih karena sudah ada Emil Audero, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. 2 pemain abroad timnas yakni Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam juga tidak dipilih karena kedalaman skuad di timnas. Septian Bagaskara juga tidak masuk dalam tim karena Patrick lebih memilih Ramadan Sananta di posisi striker. Ini tentu jadi pilihan berat karena timnas tidak membawa striker murni pengganti Ulla Romeni. Di Malaysia, makan bola panik mendengar timnas Indonesia segera kedatangan pemain naturalisasi tambahan. Makan bola menilai, pemain naturalisasi tambahan di skuad timnas Indonesia bakal membuat level kedua tim semakin jauh. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan tambahan pemain diaspora untuk timnas Indonesia. Diharapkan, pemain naturalisasi tambahan ini dapat memperlancar jalan timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Naturalisasi keduanya masih diproses, Mauro sudah tiba di Indonesia. Semoga bulan depan sudah bisa debut, ujar Erick Thohir. Ini mimpi semua, mimpinya cepat. Rencana PSSI itu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia pada 2030, ujar Erick Thohir dalam kanal YouTube Liputan 6. Ini cepat, kenapa? Hidup itu harus ambil momentum. Kebetulan generasi emas ada, pemain diasporanya dapat yang baik-baik, mereka diaspora yang berkorban, tambahnya. Pertandingan round 4 tentu akan makin berat, semua negara juga ingin tampil di Piala Dunia, karena ingat, jatah Asia kan 8,5, siapa yang nggak pengen lolos Piala Dunia 2026, tambah mantan Presiden Inter Milan ini. Hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi media Malaysia, mengingat banyak negara Asia Tenggara lainnya yang sulit mendapatkan pemain naturalisasi berkualitas. Makan Bola pun mencoba mencari tahu alasan di balik kesuksesan PSSI dalam menarik talenta-talenta keturunan Indonesia di Eropa. Salah satu faktor yang mereka sebutkan adalah rasa cinta tanah air yang dimiliki oleh para pemain tersebut. Banyak pemain keturunan Indonesia yang lahir dan besar di Eropa, tetapi mereka memiliki darah Indonesia yang mengalir di tubuh mereka, ujar Makan Bola. Mereka memiliki rasa cinta tanah air yang kuat dan ingin berkontribusi untuk timnas Indonesia, lanjutnya.
Yang terbaru, ada beberapa pemain lagi yang bermain di liga-liga Eropa menyatakan bersedia membela timnas. Ini cukup mengejutkan. Ini tentu akan membuat level timnas Malaysia dan Indonesia bagai langit dan bumi. Malaysia makin tertinggal, tegasnya. Nama Jenson Seelt mulai dibicarakan fan timnas Indonesia sebagai pemain keturunan yang bermain di kasta teratas Liga Inggris. Jenson Seelt mencatatkan debut di Liga Inggris bersama Sunderland pada Sabtu, 16 Agustus 2025, dengan hasil yang sangat memuaskan. Menjamu West Ham United di Stadium of Light, The Black Cat menghancurkan The Hammers dengan skor akhir 3-0 dalam laga tersebut. Seelt bermain sebagai starter dan memainkan 53 menit permainan sebelum ditarik keluar dan digantikan oleh Omar Alderete. Jenson Seelt merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Ambon yang lahir di Ede, Belanda, pada 23 Mei 2003. Sosoknya saat ini menjadi salah satu dari 3 nama yang tengah mencuat dikabarkan akan dinaturalisasi oleh PSSI. Selain Jenson Seelt ada pula Tristan Goejer dan Vean Zandbergen. Ketiganya dinilai cocok memperkuat skuad Garuda. Khusus Jenson Seelt, ia bermain sebagai bek tengah. Karirnya berawal dari Akademi NEC Nijmegen lalu pindah ke PSV pada 2017. Sebelum masuk skuad utama, Jenson Seelt lebih dulu dibeli Sunderland dari PSV U21 yang saat itu ditukangi Ruud van Nistelrooy pada 2021. Kiprah Seelt membuatnya layak disebut sebagai tandem sempurna bagi Jai Idzes di lini bertahan timnas Indonesia. Akan tetapi, kehadirannya juga menjadi ancaman nyata Rizky Ridho yang bisa saja tersisih dari skuad utama. Kans merapat ke Indonesia lebih besar setelah Seelt belum pernah dipanggil ke timnas Belanda baik senior maupun kelompok umur. Saat ini, Belanda juga memiliki bek tengah yang tangguh, mulai dari Virgil van Dijk, Stefan de Vrij hingga Nathan Ake. Lantas, bagaimana dengan PSSI? Pihak federasi ternyata sudah memberi respons perihal rencana naturalisasi Jenson Seelt dan 2 pemain lainnya. Meski begitu, Arya Sinulinga dalam kesempatan tertentu menyebut pihaknya belum memiliki nama-nama tersebut dalam daftarnya. Arya Sinulinga juga tidak menjelaskan lebih lanjut, apakah ketiga pemain itu sudah masuk dalam daftar rencana naturalisasi ke depan.